Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke pasal ke-12, masalah anjuran untuk para wanita agar sholat di rumah dan tidak meninggalkannya, dan ancaman atas mereka karena keluar darinya. Sebelum kita mulai, saya mengajak teman-teman di YouTube selalu subscribe, jangan lupa. Kami temukan masih sekitar 50% lebih teman-teman tidak mensubscribe, tidak like, dan juga tidak menekan loncengnya, sehingga sering luput informasi-informasi baru yang kami berikan di channel Khalid Basama Official. Begitu ya teman-teman di Facebook, di Instagram, selalu follow tentunya. Saya ingatkan ini demi kebaikan kita semua tentunya. Untuk mengembangkan channel kita ini sehingga dakwah bisa lebih tersebar. Anda pun insya Allah ikut serta dalam pahalanya. Hadits pertama dalam pasal kita yang ke-12, yaitu nomor 340. Sahih li ghairihi. Hadits pertama dari Ummu Humaid, istri Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في هجرتك وصلاتك في هجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. Hadis ini sebagaimana saya katakan tadi sahih li ghairihi. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam sahih mereka. Dan Ibnu Khuzaimah meletakkan judul bab dengan bab wanita memilih sholat di kamarnya daripada sholat di rumahnya. Dan sholatnya di masjid kaumnya daripada sholatnya di masjid Nabi SAW. Walaupun sholat di masjid Nabi SAW mendatangkan 1000 kali sholat di masjid-masjid lainnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sholatun fi masjid hadha afdal min alfi sholatin fi masiwahu minal masajid. Sholat di masjidku lebih utama daripada 1000 sholat di masjid-masjid lainnya. Maksudnya adalah sholat kaum laki-laki, bukan kaum wanita. Ini adalah ucapan daripada Ibnu Khuzaimah. Saya akan masuk ke terjemahan teman-teman hadis tadi yang disampaikan oleh seorang wanita yang mulia, Ummu Humaid radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwasanya dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyukai sholat bersamamu. Rasulullah SAW menjawab, aku tahu kau menyukai sholat bersamaku. Akan tetapi, sholatmu di ruangan di dalam kamarmu lebih baik daripada sholatmu di kamarmu. Sholatmu di kamarmu lebih baik daripada sholatmu di rumahmu. Sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kaummu. Dan sholatmu di masjid kaummu lebih baik daripada sholatmu di masjidku. Lalu rawi hadis atau yang meriwayatkan hadis ini berkata, lalu Ummu Humaid memerintahkan agar dibangunkan masjid, maka dibangunkan, maksudnya tempat sholat ya, dalam kurung tadi itu agar dibangunkan masjid dalam kurung. Maksudnya ini adalah ya, gambaran penjelasan dari apa yang dikatakan. Lalu Ummu Humaid memerintahkan, maksudnya memerintahkan membangun seperti musolah kecil ya. Maka dibangunlah masjid atau musolah untuknya di tempat terdalam dan tergelap di rumahnya. Disitulah dia sholat sampai dia bertemu dengan Allah Azza wa Jal atau dalam kurung wafat. Kita akan jelaskan dulu teman-teman sekalian judul ini. Jadi judulnya adalah anjuran untuk para wanita agar sholat di rumah. Makna daripada anjuran ya, berarti masih ada pilihan. Dia boleh di rumah, boleh di masjid. Tetapi di masjid, di rumah lebih afdal bagi setiap wanita. Karena anjuran untuk sholat ini, termasuk berjamaah tentunya, laki-laki memang makin terekspos keluar ke masjid berjamaah, itu makin baik dan afdal. Dan perempuan makin tertutup di rumahnya, maka makin afdal. Jadi, makna afdal lebih baik tentunya. Ya. Karena memang kita sudah tahu juga ada hadis Nabi SAW dan sudah kita singgung di bab-bab atau pasal sebelumnya. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah wanita untuk sholat di masjid atau di rumah Allah. Gitu kan? Tetapi hadis-hadis ini yang akan kita bahas dalam pasal ini
Umumnya semua menekankan tentang afdoliyah, lebih baik wanita sholat di rumahnya. Tapi bukan menutup kemungkinan dia boleh sholat sesekali ke masjid. Ya, seperti itu kurang lebih. Baik, kita akan coba bedah dulu hadits ini dan kita coba ambil mutiaranya. Ummu Humaid, seorang wanita, di sini tidak disebutkan namanya, ya, saya pun belum menemukan namanya tentunya, tapi ini kunya, berarti anaknya bernama Humaid. Makanya di sini dijelaskan istri Abu Humaid, suaminya pun disebutkan kunyanya atau julukannya, gitu kan? Dan ini bagian daripada syariat teman-teman sekalian. Ya, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menggunakan kunya, bahkan dibolehkan pada orang yang belum punya anak pun. Caranya adalah kalau Anda punya anak, ya, misalnya Anda punya anak laki-laki, Abdullah misalnya. Maka Anda sebagai ayah boleh berkunyah atau berjulukan Abu Abdillah. Artinya ayahnya Abdullah. Dan Anda sebagai ibunya kalau perempuan dipanggil dengan Ummu Abdillah. Ya. Atau misalnya Anda punya anak Adam, maka ayahnya dipanggil dengan Abu Adam, ibunya dipanggil dengan Ummu Adam. Atau misalnya anak perempuan, Anda punya anak Aisyah, maka ayahnya dipanggil Abu Aisyah, ibunya dipanggil Ummu Aisyah. Dan ini bagian daripada anjuran. Makanya dalam sebuah riwayat juga disebutkan, Aisyah radhiyallahu anha pernah izin kepada Nabi SAW agar berkunyah. Dan beliau berharap kalau Allah berikan anak, diberikan nama Abdullah. Maka dipanggillah Ummu Abdillah, padahal beliau tidak punya anak, gitu kan. Pada saat itu belum punya anak dan memang tidak punya anak dari Nabi SAW. Maka ini bagian daripada hal yang dianjurkan, ya, memanggil. Dari sini juga orang bisa tahu, oh ternyata dia punya anak, ya, atau memang ingin menjalankan perintah agama ini. Tapi ini sebuah sunnah, ya, bukan kewajiban tentunya. Dan di sini juga pelajaran lain yang kita ambil selain menggunakan kunyah adalah bagaimana wanita pun belajar dari Nabi SAW. Berarti boleh siapapun wanita belajar dari para ulama. Tetapi tentu ada batasan-batasan. Larangan mutlak adalah khalwat, berduaan. Ya, antara laki-laki sama perempuan sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Ya, kalau laki-laki dan perempuan berduaan maka yang ketiganya adalah syaitan. Tapi kalau di majelis ilmu, ya, di masjid Nabi SAW hadir para sahabat. Bahkan di antara mereka pernah ada yang mengatakan, ya Rasulullah waktu Anda buat laki-laki banyak sekali. Gitu kan. Kami juga ingin waktu buat kami. Maka Nabi SAW tentukan waktu, tempat khusus mereka. Lalu Nabi SAW jelaskan hukum-hukum yang berhubungan tentang wanita. Ya, seperti dan banyak sekali juga kita tahu seperti Aisyah sendiri, radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, banyak meriwayatkan hadis. Dan tidak kurang juga beberapa ummahatil mukminin menyampaikan hadis. Dan juga diantara sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis, diantaranya Ummu Humaid ini. Dan kita lihat di sini interaksi secara langsung bertanya. Makanya dia mengatakan, bahwasanya dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, sungguhnya aku menyukai sholat bersamamu. Ya. Baik, jadi pelajaran pertama adalah masalah kunyah julukan tadi. Kemudian kita bisa ambil pelajaran kedua, bagaimana perempuan boleh belajar. Ya. Bahkan dianjurkan belajar dari para ulama-ulama, dari para da'i. Tapi ingat, ada batasan, tidak boleh berkhalwat. Boleh konsultasi, boleh bertanya, tapi sebatas itu saja. Ya, karena ustadz pun manusia biasa, mereka pun bisa tergoda, ya, dan Anda juga jangan lupa tidak boleh juga bermanja-manja, ya, tidak boleh justru karena kepada ustadz atau pada dai atau para alim kemudian Anda mulai menggunakan atau intonasi suara sengaja direndahkan sehingga membuat ada pintu celah untuk itu. Kalau Anda ikutin ceramah kami sehari sebelum ini, di hari Kamis setiap pekannya ada bahasan buku kecil judulnya 70 keluhan wanita. Dan salah satu poin dari 70 itu ya yang sudah kita bahas yaitu sengaja bermanja-manja suara kepada selain suami gitu kan. Sehingga akhirnya membuat para laki-laki hidung belang ini bisa tergoda gitu kan. Begitu juga dengan para dai dan ustadz, mereka manusia biasa, mereka juga bisa tergoda. Ada di antara mereka yang tegas, ada juga di antara mereka akhirnya yang terjerumus gitu kan. Karena terlalu lost atau tidak terkontrol dalam masalah ini. Jadi ada batasnya dalam menuntut ilmu tersebut, ya. Kemudian jadi potongan yang pertama masalah kunyah, potongan kedua adalah masalah perempuan boleh menuntut ilmu. Potongan ketiga yang kita bisa ambil dari hadis adalah
bahwasanya dia berkata kepada Nabi SAW, Ummu Humaid radhiyallahu anha, inni uhibbus salata ma'ak. Aku suka sekali sholat bersamamu ya Rasulullah. Maksudnya adalah hadir di masjid Anda dan sholat bersama Anda. Itu maksudnya. Jadi bukan sholat secara umum. Ya. Karena sholat tahajud pun boleh berjamaah gitu kan. Jadi bukan yang dimaksud umumnya sholat, tapi sholat 5 waktu di masjid Anda ya Rasulullah. Karena nanti kita akan lihat di poin, di penjelasan setelahnya, itu penjelasan penekanan tentang masalah masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kata sebagian ulama, kemungkinan besar di sini Ummu Humaid mengatakan kalimat ini karena beliau sudah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang afdhaliyah wanita sholat di rumah. Makanya beliau menekankan itu, mengatakan ya Rasulullah, Anda sampaikan masalah itu, perempuan lebih afdal sholat di rumah, tapi saya ingin sekali ya, suka dengan sholat bersama dengan Anda. Jadi berjamaah dengan Nabi SAW, kemudian mengejar keutamaan 1000 kali lipat. Ya, sholat di Masjid Nabawi dibandingkan tempat lain gitu kan. Saya ingin mengejar itu juga. Ya. Maka itu dimaksud di sini. Jadi maksudnya sholat bersama Anda di masjid Anda ya Rasulullah. Jadi menggabungkan 3 keutamaan sekaligus. Sholat bersama Nabi SAW, sholat berjamaahnya sendiri, dan juga di masjid Nabi SAW. Kemudian potongan yang keempat adalah jawaban Nabi SAW. Qala qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i. Kata Nabi SAW, aku tahu kau suka sholat bersamaku. Makna daripada perkataan Nabi SAW ini adalah Nabi tahu wanita ini selalu sholat bersama beliau di masjid. Makanya Nabi SAW mengatakan, aku tahu kau suka sholat bersamaku. Artinya kamu rutin hadir di sini sholat. Gitu kan? Nah ini yang dimaksudkan dengan aku tahu. Ya, maksudnya karena Nabi SAW tahu dia sering hadir. Dan salah satu tradisi Nabi SAW adalah beliau betul-betul mengetahui siapa yang hadir dan tidak hadir di masjid. Ya, pernah ada seorang wanita suka sekali bersihkan masjid Nabi SAW. Saking telitinya Nabi SAW sampai satu waktu beliau datang, lalu beliau bertanya, mana wanita yang biasa nyapu masjid nih? Kita sudah bahas itu di pasal-pasal sebelumnya ya, kalau Anda masih ingat. Mana wanita yang sering bersihkan masjid? Kata mereka sudah wafat tadi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak sampaikan kepada supaya aku bisa ya aku bisa mensolatinya gitu kan. Dalam beberapa riwayat seakan-akan sahabat menganggap perkaranya tidak terlalu penting untuk Nabi tahu gitu loh. Siapa dia gitu kesannya. Tapi hanya Nabi SAW mendatangi kuburannya lalu sholat dan juga mendoakan gitu. Nah, itu buktinya berarti ada wanita dan Nabi SAW tahu. Nah begitu juga dengan kasus Ummu Humaid ini. Ya. Juga dalam riwayat disebutkan pernah Zainab, anak Nabi SAW radhiyallahu anha, itu karena sukanya sholat di Masjid Nabawi, sampai beliau kalau sholat malam pun itu memasang tali antara satu tiang ke tiang yang lainnya gitu kan. Yang Nabi SAW masuk ke masjid, kemudian Nabi tanya, ini talinya siapa nih? Kenapa tali ikat tali begini? Kata mereka, wanita di situ, itu adalah talinya Zainab ya Rasulullah. Jadi dia kalau ngantuk, dia gantung kedua tangannya di tali itu supaya dia tetap bisa sholat malam. Maka Nabi SAW suruh cabut. Dan tidak beliau melarang orang kalau ngantuk untuk sholat. Gitu kan. Karena nanti takut malah dia keliru dalam bacaannya atau doanya. Jadi ini pelajaran yang kita bisa ambil yang keempat. Yaitu bagaimana Nabi SAW mengetahui kalau memang Ummu Humaid radhiyallahu anha sering sholat bersama beliau. Karena Nabi tahu dia sering hadir. Potongan kelima, Nabi SAW ingin menjelaskan kepada Ummu Humaid dan juga menjadi hukum bagi semua wanita. Boleh kamu sholat bersama aku di sini. Dan aku tahu kau suka. Tapi perlu kau tahu, Nabi SAW beritahukan informasi. Ya. Kata beliau, ini potongan kelimanya, wa sholatuki fi baitiki khairum min sholatiki fi hujratuki. Ya. Artinya, akan tetapi, sholatmu di ruangan di dalam rumahmu lebih baik daripada sholatmu di kamarmu. Ya. Maksudnya adalah, ini potongan yang kelima, tapi ketahuilah. Kau sholat di dalam satu ruangan khusus di rumahmu, yang kau jadikan sebagai tempat sholat terpencil gitu ya. Dia menyendiri sehingga tidak banyak orang tahu. Itu lebih baik daripada sholatmu di kamarmu. Ini juga bisa bermakna kata sebagian ulama, di dalam kamarmu kamu sisihkan di ujung misalnya atau di sebuah sisi ruanganmu itu khusus untuk sholatmu.
Sehingga tidak ada aktivitas lain di situ. Ya. Memang selalu di situ dalam arti kata fokus untuk sholat. Sebagaimana nanti kita lihat di penutupan hadits ini, Ummu Humaid nanti mengkhususkan di salah satu sisi di rumahnya, tempat yang paling tidak dilulalangi lah, gitu ya, untuk dijadikan sebagai tempat sholat, dan beliau sholat sampai beliau wafat, radhiyallahu anha. Jadi ini potongan yang ke-5. Potongan yang ke-6 adalah sabda Nabi SAW, "Wassalatuki fi hujratuki khairu min salatiki fi darik." Dan sholatmu di dalam kamarmu lebih baik daripada sholatmu di umumnya rumahmu. Nah, jadi makin terpojok dalam kamar sebuah sudut sendiri gitu kan, itu lebih baik. Dan kau sholat itu lebih baik daripada di kamarmu secara umum. Ya. Kemudian kamu sholat di dalam kamarmu lebih baik daripada kau sholat di rumahmu. Maksudnya di ruang tamu atau di kamar sebelah gitu kan. Kamu fokus aja di dalam kamarmu. Dan ini luar biasa bagaimana Islam betul-betul menjaga wanita ya. Sampai sholatnya pun ini sudah jadi tolak ukur. Sholat saja dianjurkan makin tertutup makin bagus. Walaupun dia sholat sendirian. Ya. Kalau Anda mengatakan kan ada keutamaan sholat berjamaah, iya. Kalau ada orang diajak sholat berjamaah bagus. Tapi kalau tidak ada tetap Anda mendapatkan keafdaliannya. Dan ini luar biasa. Allah mudahkan bagi ibu-ibu ya. Dan ini berarti kembali kepada fitrah ibu sebagai wanita. Untuk tidak banyak interaksi di luar. Ya, makanya kenapa banyak disiapkan untuk wanita, sunblock lah, ya, sejenis hand body lah atau apa saja ya. Ini ibu-ibu lebih tahu daripada kami masalah ini. Dan itu tidak umumnya tidak disiapkan untuk laki-laki, karena laki-laki memang kulitnya Allah siapkan untuk di luar rumah. Sementara Anda memang di dalam rumah gitu kan. Jadi kalau Anda keluar itu banyak hal-hal yang mungkin bisa mengganggu Anda, kecuali Anda punya perangkat-perangkat lagi. Dan ini juga bisa diambil pelajaran bagaimana anjuran agar wanita lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Dan pandemi sekarang mengajarkan kita untuk itu ya. Bahkan bukan cuma perempuan, laki-laki pun mungkin banyak di rumah ya. Kalau Anda tidak ada hajat sama sekali untuk keluar, jangan keluar rumah. Jadikan rumah sebagai tempat kita untuk ya, berdiam, berkumpul sama keluarga, ibadah dan seterusnya ya. Jadi itu bukan sesuatu yang aib. Ada riwayat yang pernah kita jelaskan di pasal-pasal sebelumnya. Dan seseorang itu kalau tinggal di rumahnya itu lebih baik ya, karena dia tidak mengganggu orang, dia pun tidak diganggu orang. Jadi untuk meminimalkan juga kriminal dan segala macam gitu ya, seperti itulah. Ini potongan yang ke-6 ya. Jadi saya coba ulangi kembali. Potongan pertama masalah kunyah, julukan Ummu Humaid tadi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana seorang wanita boleh belajar agama dari para ulama karena beliau belajar dari Nabi SAW. Kemudian potongan yang ketiga adalah bagaimana dia menyampaikan atau makna daripada dia mengatakan aku suka sholat bersama anda ya Rasulullah. Berarti beliau memang biasa sholat bersama Nabi SAW dan beliau ya, mendengarkan sabda Nabi SAW bahwasanya wanita lebih afdal sholat di rumah gitu kan. Kemudian untuk memastikan hukum. Kemudian potongan yang keempat adalah sabda Nabi SAW, aku tahu kalau kau suka sholat ya, bersamaku. Artinya aku tahu kau sering hadir di sini. Kemudian potongan yang kelima adalah bagaimana Nabi SAW jelaskan kalau sholatmu di ruangan kecil yang ada di sudut kamarmu lebih baik daripada kamarmu sendiri. Ya, kalau kamar itu luas misalnya. Kemudian potongan keenam adalah dan sholatmu dalam kamarmu lebih baik daripada di rumahmu. Ya, jadi makin tertutup makin bagus. Potongan ketujuh teman-teman sekalian kita ambil. Wa salatuki fi dariki khairum min salatiki fi masjidi qaumiki. Ya, ini potongan yang ketujuh ya. Jadi salatmu di rumahmu lebih baik daripada salatmu di masjid kaummu. Maksudnya masjid kalau kita sekarang RT kita lah ya. Di sekitar RT-mu, di sekitar dekat rumahmu. Berarti walaupun masjid dekat, tetap lebih baik kau salat di rumah. Seperti itu. Ya, itu luar biasa berarti. Wanita makin dekat dengan rumahnya makin bagus. Di rumah lebih baik daripada masjid, walaupun masjid di sebelah. Tapi ingat ya, saya sudah bilang tadi di awal pembukaan, bukan berarti di sini tidak boleh wanita ke masjid, tetap boleh. Karena kita dilarang kaum laki-laki untuk melarang para wanita sholat di masjid. Sebagaimana kita belajar di pasal sebelumnya. Sabda Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah kalian menahan atau melarang para hamba Allah wanita untuk sholat di rumah Allah. Tapi jangan dijadikan sebagai sebuah rutinitas. Jadikan saja sebagai sesekali ke masjid. Tapi mayoritasnya bisa sholat di rumah. Gitu kan.
Kemudian potongan yang selanjutnya, yang ke-8 yang kita bisa ambil dari hadis adalah wa salatuki fi masjidi qaumiki khairum min salatiki fi masjidi. Dan kalau kau sholat di masjid dekat rumahmu, di kaummu sekitar rumahmu, lebih baik daripada kau sholat di masjidku. Nah, ini luar biasa ini. Pada Masjid Nabawi sebagaimana sudah kita jelaskan juga tadi di awal, Ibnu Khuzaimah pun menitik beratkan masalah itu. Sabda Nabi SAW, "Sholatu fi masjidi hadha afdal min alfi sholatin fi masiwahu minal masajid." Sholat di masjidku ini lebih afdal 1000 kali lipat perbandingannya dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Tapi bagi wanita tetap lebih afdal di rumahnya. Ya. Ini yang dijelaskan dalam hadis ini. Dan ini sahabiat hidup di Madinah. Nah, yang perlu kita garis bawah ini ada penjelasan ulama dan saya pernah tanyakan masalah ini. Hadis ini berlaku bagi para penduduk Mekah dan Madinah. Dalam arti kata gini, wanita yang memang dasarnya tinggal di Mekah sama Madinah. Sehingga memang mereka setiap saat juga bisa sholat di Masjid Nabawi atau Masjid Haram Mekah ya. Karena keutamaan yang sangat besar. Tapi bagi pendatang, kayak orang yang umroh, orang yang haji, maka anjuran kedua masjid mulia ini sangat ditekankan. Jadi jangan sampai ibu mengatakan, oh karena kan lebih baik di rumah, maka saya sholat di hotel saja. Hotel bukan rumah Anda. Ya. Hotel bukan rumah Anda. Yang dibahaskan sini masalah rumah. Gitu kan. Berarti orang itu mukim, ada tempatnya, ada rumahnya. Gitu. Jadi lebih baik Anda tetap ke masjid kalau Anda sedang umroh dan haji ya. Tapi bagi orang yang tinggal di dua kota ini, maka mereka lebih baik memilih sholat di rumahnya. Sebagaimana Nabi SAW jelaskan masalah itu dalam hadis ini. Ya. Kemudian potongan yang ke-9 adalah qala fa'amarat fabuniya laha masjidun fi aqsa syai'in min baitiha wa adlamahu. Maka dia pun akhirnya setelah itu memerintahkan orang-orang, maksudnya orang-orang yang sama dia dari kerabatnya ya, untuk membuatkan khusus musolah kalau kita bahasa Indonesia mungkin ya, kecil di tempat yang paling sudut dan paling gelap di rumahnya. Yang dimaksud ini paling gelap karena zaman dulu kan tidak ada penerangan kayak kita, lampu ya. Bukan berarti ibu langsung cari di bawah tangga yang tidak ada lampunya, bukan itu. Tetapi yang dimaksud adalah di sini karena zaman dulu orang cuman pakai obor, pakai kayak kita lilin mungkin ya, sumbu ya, pakai minyak. Itu kan tidak semua rumah diberikan penerangan. Mereka cuma letakkan di beberapa sisi di rumah sehingga masih ada pasti sisi rumah yang gelap. Nah seperti itu yang dimaksud ya. Sehingga di sini ya, Anda boleh maksudnya memilih salah satu. Karena ada sebagian rumah Masya Allah yang besar itu. Mereka bisa sisipkan kayak ada semacam tempat musola memang. Mungkin hanya untuk 1 atau 2 orang saja gitu kan sholat. Nah itu termasuk yang digambarkan dalam hadis ini gitu ya. Jadi kalau ibu tentu lebih afdal kalau ibu ada di kamarnya suatu sudut yang ibu khususkan untuk sholat itu juga bagus. Ibu tidak pindah-pindah lah di situ aja ibu sholat gitu kan. Itu lebih baik. Ya, ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini. Kemudian hadis yang atau potongan yang terakhir yang ke-10 adalah wa kanat tusalli fi hatta laqiyatillah azza wajalla. Dan beliau sholat terus ya di tempat itu semenjak Nabi SAW sampaikan penjelasan ini di tempat itu sampai beliau meninggal dunia. Artinya semenjak waktu itu makna secara zahir hadis adalah beliau tidak ke Masjid Nabawi lagi tapi beliau fokus untuk mengejar afdaliyah. Dan ini pelajaran penting teman-teman bagaimana para sahabat dan sahabiat Nabi ridwanullahi alaihim ini sangat pekah dalam mencari keutamaan yang dijanjikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam.